Perhatikan baik-baik kalimat saya berikut ini. Berhenti mengejar uang. Saya ulangi, berhenti mengejar uang. Ada sebuah aturan baku di dunia ini di mana Anda akan dihargai selayaknya harga Anda. Anda akan dibayar selayaknya nilai yang Anda punya. Dan siapa yang menilai kelayakan harga Anda? Tentu saja market atau pasar Anda. Pasar Anda itu bisa berarti mulai dari orang terdekat Anda, seperti saudara Anda, keluarga Anda, teman Anda, rekan kerja kantor Anda, atau bahkan negara Anda. Banyak orang yang berkata bahwa gaji pemain bola itu terlalu besar. Hanya bermain bola saja dan tidak selalu menang pun tetap dibayar besar dan sangat besar melebihi bayaran rata-rata orang pada umumnya. Tetapi bagi pemain bola yang dibayar tinggi, pasti ada pasar di mana mereka layak dibayar tinggi karena memang nilai mereka tinggi. Banyak orang yang rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk sekedar menonton pertandingan sepak bola itu atau berlangganan TV kabel bahkan untuk menonton pertandingan eksklusif di mana mereka tidak bisa datang ke stadion. Banyak juga dari mereka yang rela membeli merchandise yang mahal, jersey, atau bahkan sekedar membayar untuk meet and greet dan mendapatkan tanda tangan dari pemain sepak bola tersebut. Dan jika memang permintaan pasar tentang sepak bola sangat tinggi, coba tebak apa yang akan terjadi pada pemain bola itu? Betul sekali, mereka akan dibayar makin tinggi. Dan bagaimana dengan artis, penyanyi, dan para entertainer lainnya? Sama, mereka dibayar besar karena mereka punya market yang besar. Jadi banyaknya uang yang dibayarkan kepada Anda tidak bergantung pada seberapa keras Anda bekerja. Seorang petugas kebersihan dibayar jauh lebih sedikit ketimbang seorang akuntan yang hanya duduk di belakang meja. Kenapa? Bukan bermaksud merendahkan petugas kebersihan ya, tapi karena pasar menilai petugas kebersihan itu tidak begitu bernilai dibandingkan dengan seorang akuntan, dan bisa dikatakan seorang petugas kebersihan bisa digantikan oleh siapa saja dan tidak susah mempelajari bagaimana cara menjadi petugas kebersihan. Dan tentu saja, pasar tidak akan membayar mereka lebih besar dari seorang akuntan yang sudah menghabiskan waktunya untuk mempelajari angka-angka untuk menyelamatkan dan menghemat keuangan perusahaan. Tapi jika kita hanya membicarakan bagaimana mendapatkan pekerjaan dan nilai dari sebuah pekerjaan, memang itu cara yang bagus, namun kurang tepat untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Dan bagaimana cara kita meningkatkan nilai kita agar dibayar lebih? Bagaimana orang seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Nadiem Makarim membuat dirinya bernilai dan dibayar sangat tinggi? Jawaban pertama untuk menaikkan nilai Anda adalah sangat simpel. Jika Anda ingin uang, selesaikan masalah. Perhatikan kalimatnya ya. Jika Anda ingin uang, selesaikan masalah. Jika Anda membaca lagi berulang-ulang pernyataan saya barusan, kalimat saya barusan, Anda akan menyadari bahwa semua uang akan mendatangi Anda karena premis sederhana ini. Jika Anda menyelesaikan sebuah masalah, uang akan dilemparkan dengan gampang ke arah Anda. Jika masalah itu bernilai miliaran, maka Anda akan menjadi milioner. Dan jika masalah itu bernilai triliunan, maka Anda akan menjadi triliuner. Coba pikirkan masalah yang diselesaikan oleh Amazon, atau Bukalapak, atau Gojek. Memang apa masalah yang diselesaikan oleh aplikasi-aplikasi itu? Banyak. Masalah seperti tidak ada waktu belanja mencari barang ke departemen store, masalah seperti malas keluar rumah, masalah susah mencari ojek dengan harga yang pas, masalah susah mencari market baru untuk ekspansi penjualan, dan lain sebagainya. Mungkin Anda berpikir bahwa masalah jalan ke departemen store itu untuk membeli suatu makanan atau suatu barang misalnya, itu adalah masalah dengan harga yang murah. Hanya jalan ke toko, biaya kecil misalnya, 10.000 misalnya. Tapi coba jika Anda bayangkan jika ada 1 juta orang saja yang punya masalah yang sama di waktu yang sama. Yang masalahnya terselesaikan dengan tidak harus datang ke toko karena ada Gojek atau Amazon. Namun dapat membeli barang yang ia inginkan. Ia dapat menghemat waktu mereka. Dan juga banyak perusahaan yang di bawah Amazon atau layanan-layanan Gojek lainnya yang juga sudah menyelesaikan banyak masalah-masalah yang bernilai miliaran. Jeff Bezos menyelesaikan masalah bernilai triliunan. Dan ia mendapatkan triliunan mengalir ke kantongnya. Nadiem Makarim menyelesaikan masalah bernilai miliaran, maka miliaran rupiah mengalir ke kantongnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, jika Anda mengejar uang, maka Anda melakukan sesuatu yang salah. Memang kedengarannya seperti sebuah paradok, tapi percayalah, jika Anda ingin uang, bukan uang yang harus Anda cari. Anda harus mencari masalah, dan yang lebih penting, solusi untuk masalah tersebut. Dan setelah Anda menemukan solusinya, langsung jadikan itu bisnis Anda.
Lalu mungkin Anda berkata, tunggu, cuma itu saja. Selesaikan masalah, kemudian uang datang kepada kita. Lalu masalahnya apa? Apa masalah yang harus saya selesaikan? Apakah saya harus membuat aplikasi juga, seperti Amazon, Bukalapak, atau Gojek, agar saya bisa menjadi milioner? Saya bahkan gak ngerti coding, komputer aja gaptek. Bahkan saya gak punya modal untuk memulai suatu bisnis. Stop, jangan kembali ke pola pikir lama Anda. Kalau Anda mau melihat sedikit ke sekitar dengan perlahan, masih banyak masalah-masalah yang menunggu suatu solusi untuk diselesaikan. Mulailah dengan masalah dan selalu mulai dengan suatu masalah, dengarkan kebutuhan di sekitar Anda. Seperti apa yang orang-orang tidak suka, sesuatu apa yang tidak tersedia di sekitar namun diharapkan orang-orang sekitar Anda ada, apa yang membuat orang frustasi, apa yang membuat orang sangat merasa tidak nyaman. Itulah masalah-masalah yang bisa Anda selesaikan dan itu juga masalah yang bernilai miliaran. Dan menyelesaikan masalah tidak harus melulu menjadi seorang wirausaha. Lihat di kantor Anda, di sekitar kerja Anda, di sekitar lokasi kerja Anda, apa masalah-masalah kecil yang bisa Anda selesaikan. Apa masalah-masalah besar yang Anda lihat di kantor Anda? Tawarkan ide Anda untuk menyelesaikan masalah itu dan tentu saja jika berhasil solusi Anda akan meningkatkan nilai Anda dan juga pendapatan Anda secara otomatis. Jangan habiskan waktu Anda terbuang sia-sia dengan tidak memecahkan suatu masalah. Karena setiap waktu Anda bernilai sangat tinggi dan jangan sampai waktu Anda terbuang percuma untuk hanya sekedar yang Anda sebut sebagai hidup.